tentang apa sih yang terjadi, perjuangan Randi itu seperti apa gitu, terus awalnya gimana, itu semua udah aku ceritain gitu. Mungkin teman-teman bisa build up dari sana. Intinya dari bulan Oktober lalu kita nanti aku tinggal jawab-jawabin ya. Ya. Oke Tasya, aku Rani dari MOP mau tanya perihal mungkin gimana kondisi Randi saat ini dan akhirnya operasi itu berjalan dan kondisinya saat ini seperti apa? Oke, kalau untuk kondisi kemarin cancernya Randi itu mungkin aku udah sempet ceritain di vlog aku juga ada, jadi kalau teman-teman mau bikin narasi mungkin bisa cari info lewat vlog yang aku udah bikin waktu itu, tentang apa sih yang terjadi, perjuangan Randi itu seperti apa gitu, terus awalnya gimana, itu semua udah aku ceritain gitu. Mungkin teman-teman bisa build up dari sana. Intinya dari bulan Oktober lalu kita udah tahu bahwa Randi itu sakit, ada tumor gitu kan, dan akhirnya dioperasi di bulan Januari 2021 baru dioperasi, kemudian ketahuan ternyata itu adalah kanker getah bening atau limfoma tipe Hodgkin. Setelah itu dilakukan kemoterapi dan juga radiasi, dan setelah 4 kali kemoterapi dan 25 kali radiasi, terus nunggu dulu, abis itu baru PET scan lagi. Alhamdulillah minggu lalu akhirnya kita dapat hasilnya, dan alhamdulillah Randi dinyatakan dokter udah bebas dari kanker. Tentunya ini sesuatu yang aku sama Randi sangat-sangat syukuri gitu kan, perjuangan kita semua, kayak keresahan, kegalauan kita dan kesedihan kita, alhamdulillah akhirnya udah ya perjuangannya untuk saat ini udah selesai gitu sampai di sini, dan resultnya pun sesuai dengan ekspektasi kita. Memang yang namanya cancer itu walaupun tipe kanker Randi, lymphoma Hodgkin ini dibilang sama dokter ataupun di dunia medis ini adalah salah satu curable cancer ataupun kanker yang memang bisa disembuhkan gitu kan, tapi ini tidak menutup kemungkinan pastinya bahwa masih ada chance gitu bisa balik lagi. Makanya sekarang yang kita lakukan adalah jaga pola makan, jaga lifestyle, supaya kansernya itu nggak balik lagi gitu. Tapi untuk saat ini yang kemarin itu udah terdeteksi, alhamdulillah udah bersih, udah beres. Reaksi di Kak Randy sendiri saat dinyatakan benar-benar sudah hilang kansernya itu seperti apa? Terus ada nazar nggak sih Kak antara Kak Tasya dan Kak Randy gitu setelah dinyatakan sembuh atau saat Kak Randy masih sakit? Ya. Iya, jadi kalau nazar sih pastinya ada. Sorry, sebentar. Sorry tadi mbak aku. Pastinya kalau nazar sih ada, tapi kan ya ngapain juga gitu. Doa dan juga usaha pastinya udah kita maksimalkan gitu semampunya kita, dan ketika kita udah tahu hasilnya dan hasilnya itu sesuai ekspektasi, ya pastinya sangat bersyukur gitu. Terus Randi pun juga lega banget gitu kan, karena ya dari awal sih dokternya memberikan semangat dan juga memberikan kesan dan harapan juga gitu, bahwa tenang Randi, kamu tuh ini kamu masih muda, kamu terdeteksinya cukup dini gitu kan, stadium 2. Kemudian ini alhamdulillah ya tipe cancer yang curable, yang bisa disembuhkan gitu, lymphoma Hodgkin ini. Walaupun ini tipe kanker yang cukup langka, tapi ya alhamdulillah banyak gitu, 85% itu orang sembuh dari kanker ini. Jadi dengan harapan gitu, terus semangat kita melakukan yang terbaik gitu kan dalam treatment, dalam usaha kita untuk Randi supaya sembuh, dan alhamdulillah hasilnya tuh sesuai ekspektasi. Jadi Randi lega banget sebelum keluar hasilnya, karena kan kita dari pas selesai radiasi itu masih harus nunggu 1,5 bulan sampai akhirnya kita
diperbolehkan untuk PET scan. PET scan tuh kayak kayak CT scan gitu, kayak nge-scan tubuh dan ngelihat apakah ada sel kanker aktif gitu kan. Itu nunggu dulu tuh 1,5 bulan dari treatment terakhir gitu kan. Nah di situ justru deg-degannya gitu kan, kita kayak gimana nih ya kalau ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi, kalau misalkan ternyata memang kankernya itu tuh nggak merespon dengan baik gitu, maksudnya kemo dan radiasi ini tuh tidak direspon dengan baik, akhirnya masih ada yang nyisa atau apa. Karena kalau misalkan ternyata belum bersih gitu, Randi harus lanjutkan treatmentnya dan kemungkinan dilanjutkan dengan dosis yang lebih tinggi, dengan treatment yang lebih agresif, dan mungkin efeknya pun juga lebih lebih parah daripada yang sekarang. Kalau yang sekarang kan alhamdulillah efek sampingnya Randi nggak terlalu banyak, nggak terlalu berat lah, masya Allah, benar-benar kayak dapet efek samping tuh yang ringan banget gitu. Nah sementara kalau misalkan memang kemarin itu hasilnya nggak sesuai ekspektasi, ya dia harus lanjut ke treatment yang lebih tinggi lagi gitu levelnya. Dan itu sempat terbesit juga gitu di pikiran kita berdua kan, aduh gimana nih kalau misalkan hasilnya nggak sesuai ekspektasi terus harus lanjut treatment gitu kan. Randi sampai kayak aduh kayaknya aku nggak kepengen lagi deh kalau kemo, udah kita tunggu dulu atau kita apa kayak jalur alternatif aja atau apa. Aku nggak pengen ngulang semuanya lagi gitu. Cuman di balik itu semua ya kita tetap berpikiran positif, kita tetap tetap berharap yang terbaik gitu, outcome-nya terbaik, tetap berdoa. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya tuh sesuai ekspektasi. Jadi benar-benar kita masya Allah benar-benar bahagia banget gitu kan, kayak lega banget. Randi tuh benar-benar lega banget dan happy banget waktu dokter bilang kayak alhamdulillah Ran hasil kamu bagus nih, itu benar-benar kayak lega banget. Kita berdua langsung pelukan terus langsung ya seneng banget deh pokoknya. Randi sih sekarang karena semua treatment untuk pengobatan kansernya itu udah selesai ya, jadi dia udah surgery, udah kemoterapi, udah radiasi, itu udah selesai dan hasilnya memang sekarang udah bersih dari kanker, udah tidak ditemukan sel kanker aktif lagi. Jadi sekarang nggak ada treatment khusus yang mesti terus dijalani gitu. Yang jelas harus dijaga kesehatannya aja. Terutama kemarin itu salah satu efek kemo dan radiasinya adalah imunnya Randi turun banget. Leukosit Randi tuh benar-benar depres banget, di hampir di bawah batas normal gitu, benar-benar di bawah banget. Terus limfositnya juga rendah banget dan itu benar-benar membuat Randi rentan untuk terkena infeksi. Nggak cuman infeksi COVID doang, tapi berbagai macam infeksi. Makanya yang kita jaga itu sih gimana caranya untuk naikin imunitasnya Randi, terus juga untuk naikin leukositnya, naikin limfositnya juga. Terus kita juga perhatikan kesehatan dan juga berat badan Randi juga gitu, karena salah satu, kalau kata dokter sih salah satu resiko ataupun pemicu sel kanker itu bisa balik lagi itu kalau ada perlemakan di hati. Artinya kalau misalkan dia overweight, ada resiko yang lebih tinggi gitu, dia bisa balik lagi gitu kansernya. Jadi itu juga harus dijaga dengan pola makan yang baik, dengan berolahraga, sama kurangin makan makanan yang highly processed gitu, makanan yang tinggi proses kayak fast food, terus makanan-makanan yang banyak mengandung kimia kayak mengandung pengawet, mengandung penguat rasa, terus pewarna gitu-gitu, pokoknya yang highly processed food lah gitu, itu harus dikurangi. Tapi kalau untuk kayak daging-daging gitu, dia boleh makan daging, dibatasin 1 minggu 1 kilo daging bolehnya. Selain itu kalau untuk ikan itu bebas. Terus putih telur tuh dia disuruh gitu, karena kan dia ya itu tadi imunnya kan rendah banget, limfosit dan juga leukositnya tuh rendah, harus diboost dengan imunomodulator kayak jamur-jamuran, terus probiotik sama protein hewani gitu.